Bismillah. Baik, berikut adalah topik tentang hal-hal yang perlu diperhatikan setelah instalasi Python, ya, terutama untuk setting pad. Jadi, topiknya adalah setting pad yang perlu diperhatikan setelah menginstal Python. Jadi, ini ada satu kasus. Ya, kasusnya adalah saya baru saja menginstal software Python di komputer Windows. Kemudian saya coba menginstal modul. Ya, ini saya coba menginstal Spring. Ya, di sini ada beberapa warning yang muncul. Ya, terutama warningnya adalah yang berkaitan dengan pad. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, ada padnya. Ya, nah, masalah pet ini itu masalahnya sederhana, tapi bisa jadi membingungkan ya terutama bagi pemula. Ya, jadi kasusnya misalkan seperti ini, kita install sebuah modul dari Python ya, dari Python package indexnya, misalkan Sphinx atau apapun. Ya, kemudian ketika kita coba untuk jalankan, di proses instalasinya beres kan ya, tidak ada error, hanya warning terkait dengan pet. Beres, instalasinya tidak ada masalah, berhasil. Kemudian kita coba jalankan ya paketnya atau modulnya. Ya, ternyata ada masalah, ada error di sini. Ya, jadi paketnya itu tidak dikenali. Ya, padahal instalasi berhasil, akan tetapi ketika mau dijalankan itu gagal. Nah, ya, jadi di sini errornya itu bukan tentang instalasi, tapi tentang pad, yang mana sebenarnya itu sudah ada warningnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat warningnya di sini itu ada beberapa warning yang semuanya itu punya kesamaan. Ya, jadi kesamaannya adalah bahwa skripnya itu terinstal di direktori tertentu ya di sini ya. Ini ada direktori tertentu yang mana itu tidak ada di pad di environment variable-nya dari Windows-nya, kemudian di path-nya itu tidak ada ya. Sehingga di sini ini bisa jadi pengingat ya bahwa setelah kita menginstal Python itu kita perlu memastikan ada path yang perlu kita pastikan itu harus ada di environment variable. Ya, apa saja path-nya? Nah, ini kita coba untuk bedah sama-sama ya. Jadi, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita masuk ke environment variable-nya dari Windows ya. Jadi di halaman start menunya mungkin kita coba ketik environment. Nah, ini ya. Jadi kita lakukan edit sistem environment variable ini ya. Jadi di sistem propertiesnya Windows, ini ada tombol environment variable, ini kita klik. Nah, kemudian ini nanti kita tambahkan path-nya. Jadi ini bisa path untuk user atau untuk sistem. Ya, kita coba untuk yang sistem dulu. Jadi kita edit. Nah, di sini ada dua yang perlu kita pastikan ada. Yang pertama adalah Python-nya ini. Ya, jadi ini saya coba. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah path menuju Python yang executable-nya. Ya, ini. Ini kalau kita coba browse alamatnya, oh, bentar, kita coba lihat ya. Kita ambil alamatnya, kita coba lihat di Explorer ya. Jadi kenapa ada path menuju ini ya, Python/bin ini ya. Kita coba lihat di sini, kita masukkan alamatnya di sini. Misalkan, nah ini ya. Jadi eh, path pertama yang harus ada adalah path menuju Python executable. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menjalankan komen seperti Python atau pip ya. Jadi dari terminal atau dari PowerShell itu supaya kita bisa jalankan itu ya. Jadi path yang pertama adalah path menuju Python executable. Kemudian path yang kedua ya, kita bisa lihat adalah path menuju, nah ini. Jadi dari Python-nya itu kita masuk ke misalkan ya Python core, kemudian scripts. Nah ini ya. Jadi folder scripts ya dari Python folder scripts. Nah, di folder script ini biasanya adalah tempat di mana Python itu menyimpan modul-modulnya ya. Sehingga kalau kita belum ada path menuju folder scripts ini kita perlu tambahkan ya. Jadi ini bisa di copy aja ya. Kemudian kita tambahkan di environment variable-nya. Ini kalau belum ada. Kalau sudah ada, berarti itu setup atau setting yang kita lakukan itu sudah benar ya, sudah meminimalkan risiko
terjadinya error ya di kemudian hari misalkan kita menginstal sebuah modul seperti itu. Ini ya. Jadi ada dua path yang harus kita pastikan ada ya untuk program Python. Yang pertama adalah path menuju Python executable, kemudian path menuju folder scripts ya karena di dalam folder script ini ada tempat kita bisa menjalankan modul-modulnya Python. Kalau sudah kita tambahkan environment variable-nya, kita klik OK ya. Kemudian yang ini di environment variable-nya pun juga kita bisa klik OK. Ini ya. Sebentar, klik OK. Kemudian di sistem properties-nya pun juga kita klik OK. Nah, untuk memeriksa perubahan pada sistem ini ya, pada environment variable, itu yang bisa kita lakukan adalah kita membuat sesi terminal baru. Ya, jadi kalau misalkan tadi ya, kita menginstal sebuah modul, kita coba jalankan ternyata tidak bisa, seperti ini ya, kasusnya ini kan tidak bisa. Kita mau menjalankan Spring Build, kemudian version ini ya. Nah, caranya adalah kita jalankan sesi terminal baru. Ini saya buka tab baru, ya ini kan sesi baru. Baru kita jalankan tadi perintahnya. Ya, perintah untuk misalkan kita ingin ngetes sebuah paket yang sudah kita install atau modul. Ya, kita tekan enter. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah bisa jalan. Ya, jadi kalau sebelumnya tanpa penambahan path menuju folder scripts itu kita bisa jadi mendapatkan error ya karena eh, komputer Windows ini tidak mengerti ya perintah ini itu menuju ke path yang mana ya dan setelah kita tambahkan pathnya kemudian kita buka sesi terminal baru ketika kita jalankan perintah dari modulnya itu bisa dikenali karena pathnya itu sudah ditambahkan ya. Baik, sekian untuk video kali ini tentang seputar menambahkan path yang perlu untuk instalasi software Python. Sekian.